Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Jati Kusuma dengan NIM 212410102020 dari kelas Sistem Basis Data D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai materi join. Langsung ke soal pertama, yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Nah, jika kita analisis, eh, kita itu kan memiliki nama produk, harga, serta nama kategori barang. Nah, jika kita lihat di tabelnya, kan kita menggunakan nama produk, kemudian harga, kan ini ada produk name, harga atau unit price, dan kategori. Jadi ini kan memerlukan dua tabel ya, tabel produk dan tabel kategori. Nah, kita cek dulu. eh, Lalu di sini kan ada nama produk, produk name, harga dengan unit price, serta nama kategori. Nah, di sini kan tidak ada nama kategori. Nama kategori itu berada di tabel kategori sini. Nah, ini ada kategori name gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan dua data ini dari dua tabel yang berbeda ya? Nah, jika kita analisis di tabelnya, nah, produk dan kategori. Nah, ini kan kategoris kan mempunyai primary key kan kategori ID. Dan di produk eh, itu memiliki foreign key kategori ID. Nah, jadi ini kan kategori di sisi one, kemudian produk ke sisi mininya ya. Jadi kategori kan ada beberapa produk yang mungkin satu kategori gitu. Berarti kan ini kategorinya itu one, produknya itu many. Nah, jadi yang dipakai adalah primary key dari tabel yang one. Nah, berarti yang dipakai key-nya itu atau kuncinya itu yang dipakai kategori ID dari kategoris, dan foreign key ke ID yang berada di produk. Jika kita kan kita membutuhkan ini nama-nama produk. Kita tulis P titik produk name, nama produk. Kemudian P unit price, S harga atau diinisialkan sebagai harga, kemudian kategori name. Nah, kategori name itu dapat dari sini ya. Kategori name ini itu misalkan sebagai kategori. Nah, ini maksudnya P lalu C itu apa maksudnya? Nah, ini maksudnya kan ini ada from kan, kita kan pertamanya memilih kolom, kemudian kita memilih from ini kan tabel ya. Nah, kita P itu adalah inisial dari produk. Jadi sebenarnya kalau ingin memanggil kolom dari sebuah tabel ini mungkin P ini ditulis product name. Nah, itu kan kepanjangan. Nah, makanya dari pemilihan tabelnya kita inisialkan. Nah, jadi tabel produk kita itu inisialkan dengan P. Kemudian kategoris itu kita inisialkan dengan C. Nah, pada pemilihan dua tabel ini kita hubungkan dengan kata join ya, perintah join. Jadi tabel produk dengan inisial P kita joinkan dengan tabel kategoris yang kita inisialkan dengan C on di mana. Nah, di mananya itu kita P kategori ID itu sama dengan C titik kategori ID. Nah, kenapa kok nggak pakai produk ID? Karena hubungan antara produk dan kategoris itu eh, terhubungnya itu karena primary key dari kategoris berhubungan kan ini kategori ID ini dengan kategori ID ini yang jadi foreign key di produk. Kan hubungannya dari yang berikut ini
ini itu sama dengan primary key kategori yang berada di tabel kategoris. Nah, untuk penulisannya kan kita diminta berdasarkan nama kategori. Nah, jadi order by dan C titik kategori name. Ini berarti merujuk ke tabel C. Nah, tabel C itu apa? Tabel kategoris. Nah, C itu inisialnya biar kita tulisnya tidak terlalu panjang. Jadi order C titik kategori name. Dikatakan. Nah, di sini akan tertampil nama produk kan, nama produk, kemudian harga yang berasal dari tabel produk sini, dan ada juga nama kategori. Nama kategori kan berasal dari tabel kategori. Jadi ini adalah hasil dari dua tabel yang menjadi satu ya query-nya. Tabelnya tetap berbeda, cuma kita dalam penampilannya atau query-nya itu bisa menjadi satu ini tergabung. Untuk tabelnya masih terpisah-pisah. Oke, masuk ke soal selanjutnya. Tampilkan perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, ini nama perusahaan customer. Ini coba kita cek. Customer, ID pembelian pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut nama perusahaan. Ini kan nama perusahaan customer kan ada nih. Company name kita dapatnya dari tabel customer, kemudian ID pembelian yang pernah dilakukan itu dari order ya. ID si pembelian itu. Atau ID pemesanan ya. Nah, lalu hubungannya ini sama ini apa? Nah, customer sama order kita lihat. Customer, nah ini kan customer, order. Nah, ini customer itu kan mempunyai primary key customer ID dan order memiliki foreign key customer ID. Nah, ini berarti nanti hubungannya disambungkan melalui kunci customer ID yang foreign key dari tabel order dengan primary key customer ID ini yang berada di tabel customer. Oke, kita hubungkan. Kita select dulu C titik company name as perusahaan, O dot order ID as ID pemesanan, O dot order date sebagai tanggal pemesanan. Nah, C itu inisial dari tabel customer, kan ini customer, kita inisialkan C. Kemudian O ini dari tabel orders yang kita inisialkan dengan O. Nah, ini kan berarti kita join, lalu kita on-nya, on. Nah, kita harus mengumpulkan C. C itu kan customer. Customer, kita punya customer ID ini dengan customer ID di tabel order. Nah, customer ID di ini customer ID. Nah, kita hubungkan. Lalu kita urutkan berdasarkan nama perusahaan. Baik. Nah, ini kan sudah terdapat nama perusahaan customer, kemudian ID pemesanan atau pembelian ya, kemudian tanggal tanggal pembelian. Nah, ini kan terurut berdasarkan nama perusahaan ini dari abjad A, kemudian B, seterusnya. Oke, untuk selanjutnya, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Kita akan menggunakan order ini, ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli. Kan ada order. Kemudian
kita ada juga order detail. Nah, itu karena ID barang itu berada di tabel order detail. Kan ini sudah ada order ID, kemudian ada juga tanggal order. Nah, tetapi ID barang itu tidak ada di sini. Adanya itu di order detail. Nah, ini ada produk ID untuk ID barang. Jadi hubungannya itu ada di sini. Ini kan jadi primary key itu order ID ini. Di tabel order details, order ID itu menjadi primary key, kemudian dia di order yaitu order ID juga menjadi primary key. Nah, ini bisa dihubungkan menjadi jembatannya seperti itu. Oke, lanjut. Berarti kita harus memilih kolomnya terlebih dahulu. Nah, O ini inisial dari tabel order ya. Kemudian OD ini inisial dari order detail. Dari tabel order detail ya. Nah, dari tabel order kita mengambil ID order. Kita inisialkan sebagai ID order. Kemudian tanggal order itu di order date. Kita inisialkan sebagai tanggal order, kemudian ID barang, nah, ini produk ID, kita inisialkan sebagai ID barang. Nah, dari mana? Dari orders O, kita joinkan dengan order details. OD, kita inisialkan sebagai OD ya, order detailsnya, di mana O, order ID di tabel O itu sama dengan order ID di tabel order details OD ini. Nah, jika kita lihat di hubungan tabelnya, nah ini kan seperti ini. Produk, maaf, order detail dan order. Nah, kita kan perlu produk ID ini. Nah, buat mengakses ini, kita hubungkan order ID yang berada di tabel order dengan order ID yang berada di order details. Seperti ini. Jika kita run, nah, ditampilkan ID order, tanggal order, dan ID barangnya seperti ini. Oke, materi selanjutnya yaitu select lebih dari dua tabel. Jadi join ini tidak hanya terbatas pada dua tabel, jadi bisa lebih dari dua, tiga, mungkin empat, tergantung informasi yang diinginkan. Konsepnya masih sama. Hanya saja nanti joinnya itu bertambah. Nah, ini ada dua join. Oke, soal pertama, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, kan kita mendapatkan ID order dan tanggal order. Itu kan didapatkan dari sini, dari tabel order. Kita mendapatkan ID order dan tanggal order. Kemudian nama barang itu didapatkan dari tabel produk. Nah, produknya. Kemudian harga barang yang terjual. Nah, harga barang yang terjual itu ada di order order detail. Pricing. Nah, bagaimana hubungan ketiganya ini? Nah, kita lihat di tabel ya. Nah, hubungannya kan kita tadi memanggil order, kemudian order details untuk mengambil harga jual. Di order, di tabel order, kita mengambil order ID dan tanggal order, order date ini. Kemudian kita juga mengambil nama barang, produk name itu dari tabel produk. Jadi hubungannya kan ada tiga tabel, produk, order detail, dan order. Nah, cara tulisannya sama, kita memanggil kolom apa saja yang ingin ditampilkan, kita
kita ingin menampilkan kolom order ID dari tabel O. Nah, O ini merupakan inisial dari order, kemudian P inisial dari tabel products, dan OD ini inisial dari tabel order detail ya. Jadi, saya ulangi lagi, kita memilih kolom, yaitu kolom order ID dari tabel order, kemudian kolom order date dari tabel order, kemudian kolom product name dari tabel produk, kemudian kolom unit price dari tabel order detail. Lalu untuk join-nya, kita pertama ya memulai dari salah satu titik dulu ya. Misal kita mulai dari tabel order, misal O, kita joinkan dengan order details, O yang kita inisialkan dengan OD, on, di mana order ID yang berada di tabel O itu sama dengan nilai kolom order ID yang berada di tabel OD. Nah, ini kan jadi primary key dari sini, primary key dari order itu disambungin atau dihubungkan dengan order ID yang merupakan foreign key bukan foreign key ya, karena ini embed apa ya, kolomnya ini tabelnya ini terbentuk dari primary key-nya itu terbentuk dari dua foreign key tabel, jadi tabel order detail itu menghubungkannya. Kemudian kita lihat dari sini kan, nah, details itu punya order ID dan order ID ini kan menjadi jembatannya. Kemudian kita joinkan lagi dengan produks inisial P, di mana order kita kolom produk ID di tabel order details itu sama dengan produk ID, kolom produk ID yang ada di tabel produk. Ini produk ID sama dengan kita hubungkan dengan order details ini ya, kolom produk ID. Nah, itu menjadi jembatannya. Nah, jika kita run, nah, kita tampil ID order, order date, product name, dan price. Oke. Selanjutnya adalah tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, kita kan tambahkan nama lengkap employees. Nama teritori, kan ini ada nama pekerja, kemudian territories dia itu ini, kita buka tabel saja biar mudah. Kita buka employee, nah employee, kemudian employee territory. Nah, employee territories ini memiliki territory ID. Nah, baru di dalam territories ini terdapat nama territory description. Jadi kita harus, jika kita ingin mendapatkan territory description, kita harus melalui 3 tabel. Pertama dari employees, kemudian employee territories, baru masuk ke tabel territories. Nah, caranya kan kita harus ini, employee ID itu kita masuk ke employee territories. Nah, employee territories kan memiliki territory ID. Kemudian select ini dari tabel territories. Itu tabel territories itu memiliki primary key territory ID. Nah, jadi kita memilih dulu
kita inisialkan ya, employees itu sebagai E, employee territory sebagai ET, kemudian territories sebagai T. Itu inisial-inisial tabelnya. Nah, jadi pertama kita pilih dulu nama lengkap. Nama lengkap berarti kolom first name dari kolom employees kita gabungkan dengan kolom last name dari tabel employees sebagai nama pekerja, inisial sebagai nama pekerja. Kemudian kita menampilkan teritori, berarti teritori description ini ya. Teritori description ini, nah, with row, with for, ini. Nah, kita panggil kolomnya dari tabel territories. Ini territory. Oke, kemudian kita pilih tabelnya, employees inisial E, kita joinkan dengan employees territory I. Employee territories atau inisial dengan ET, di mana employee ID, kolom employee ID dari tabel employees itu sama dengan employee ID dari tabel employee territories. Kemudian kita joinkan lagi dengan tabel territories dari dengan inisial T, di mana tab territory ID dari tabel ET, territory ID dari tabel ET ini sama dengan territory ID dari tabel territories. Jika kita run, nah, dan territory. Dan si portfolio berasal dari territory Wilton. Nah, seperti itu. Nah, saya izin mengambil. Selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Berarti nama customer, order ID, dan tanggal order. Nama customer, sebenarnya. Kita pilih nama customer. Ini nama customer ya. Nama customer. Ini company name. Nama customer ini kan kita masuk ke company name ya, company yang beli. Kemudian order ID. Nah, order ID kan di sini. Kemudian tanggal order. Nah, ini tanggal order date di sini. Kemudian nama shipper yang mengirimkan. Nah, ini shipper ID. Jadi kita memberikan 3 ya, customer, order, dan shipper. Ini order, kita nanti ambil order ID dan order date. Kemudian pada shipper, kita menggunakan company name. Nah, untuk ukurannya seperti ini. Jadi kita memilih company name dari customer, kemudian order ID, dan order date, kemudian shipper dari company name ya, company name dari shipper. Nah, C itu inisial dari tabel customer, O inisial dari tabel order, SHP itu inisial dari tabel shipper. Untuk pemilihan tabelnya, customer inisial C, kita joinkan dengan orders inisial O, di mana customer ID itu
customer ID pada tabel customer itu sama dengan eh, kolom customer ID yang berada di tabel order. Jadi ini adalah primary key, ini foreign key, ini primary key tabel customer, dan ini adalah foreign key tabel order. Kemudian kita joinkan lagi shipper, kita inisialkan SHP, di mana ship via dari tabel order itu sama dengan shipper ID dari tabel SHP. Nah, ini kok beda? Iya, karena ini kan merujuk ke foreign key, ini primary key. Jadi kan kita harus hubungannya itu tabelnya itu one to many. Jadi tidak bermasalah jika foreign key atau primary key diletakkan di sebelah sini atau sini. Itu tidak bermasalah asalkan mereka itu terhubung. Jadi foreign key sama dengan primary key atau primary key sama dengan foreign key itu. Terus seperti itu. Jadi ada hubungan yang saling mengaitkan itu. Jika kita run, nah itu kan tertampil nama customer atau company name, kemudian order ID, order date, order date ya, terus ada nama shippernya. Terus kemudian selanjutnya adalah ini, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang displaynya. Nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang displaynya. Oke, jika kita lihat di tabel ya. Nah, ini tampilkan nama supplier. Nah, nama supplier itu kan berarti kemudian name dari supplier dan nama kategori. Nah, kategorinya tuh di sini. Jadi harus melewati supplier, produk dulu, lalu masuk ke kategori. Nah, caranya kita identifikasi ya. Ini kan supplier itu kan primary key supplier ID. Kemudian produknya foreign key-nya itu supplier ID. Nah, ini nanti penghubung antara produk dan supplier. Kemudian penghubung antara kategoris dan produk. Nah, kategoris itu memiliki primary key kategori ID, dan di produk foreign key-nya itu kategori ID ini. Nah, itu penghubung antara kategori ID dan penghubung produk dengan kategoris. Kemudian ke penulisannya ya. Kita sebelumnya memberikan inisial, yaitu tabel supplier, kita inisialkan dengan SUP, kemudian tabel produk, inisial P ya. Kemudian kategoris, inisial CAT. Dan kita hanya membutuhkan nama-nama supplier, nama-nama supplier ini, berarti membutuhkan tabel kolom company name dari tabel supplier, company name, kemudian nama kategori dari tabel kategori. Nah, kategori names. Di produk kita tidak mengambil atau tidak mengambil kolom apapun ya. Jadi produk ini menjadi tabel jembatan. Jadi penulisannya supplier SUP dijoinkan dengan tabel produk inisial P, di mana kolom supplier ID di tabel supplier itu sama dengan kolom supplier ID di tabel produk. Nah, seperti ini ya. Kemudian kan kita bisa menghubungkan ini. Kemudian kita melakukan join lagi dengan tabel kategoris inisial CAT, di mana
kategori ID dari tabel products. Kategori ID, nah ini kan kategori ID dari tabel products itu kan menjadi foreign key. Kita hubungkan dengan kategori ID di tabel kategoris. Nah, kita hubungkan dengan sini. Nah, sekitaran, nah, kita dapat terhubung dengan company name atau nama supplier ya. Kemudian kategori name atau nama kategori. Nah, coverage. Nah, Oke. Kemudian ini masuk ke submateri selanjutnya. Tampil ini select multi-table dengan syarat. Nah, tadi kan kita sudah belajar memilih beberapa kolom dari tabel yang berbeda-beda. Bahkan ada apa? Kolom kita hanya mengambil 2 kolom dari 3 tabel. Jadi hanya satu tabel yang menjadi jembatan seperti itu kan. Nah, di sini kita juga bisa memberikan syarat-syarat data yang bisa ditampilkan. Nah, caranya sama, hanya saja nanti kita menambahkan perintah where yang akan menjadi syarat. Ini sama ya, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Berarti kan nama-nama produk kita kan ini ya, tabel produk, kemudian kategori. Berarti kita mengambil eh, tabel produk dan kategoris, dan hubungannya mereka itu kan kategoris itu sisi one, memiliki primary key kategori ID, dan produk adalah sisi many, yang mana kategori yang memiliki foreign key kategori ID. Nah, hubungannya di sini. Kemudian penulisannya adalah kita memilih produk name dari tabel products, kemudian unit price dari tabel products, dan mengambil kategori name dari tabel kategoris. Kemudian kita memilih tabelnya. Tabelnya itu dari tabel products dengan inisial P, kita joinkan dengan kategoris, tabel kategoris inisial CAT, di mana apa on dengan syarat apa ya, bukan syarat, seperti on itu hubungannya atau jembatannya tepat di kolom kategori ID tabel produk. Nah, ID tabel produk itu sama dengan kategori ID di tabel kategoris. Nah, ini. Kemudian kita memasukkan syaratnya. Syaratnya kita bisa menggunakan where di mana kategori beverage. Berarti kita hanya memilih kategori name-nya itu beverage saja. Nah, namanya beverage dan harga. Harga itu kan berarti unit price. Nah, unit price ini ada di sini ya. Unit price itu di bawah $10. Nah, jika kita run, nah ini ada dua ya. Guarana dan Ron baru. Ron Brown. Dia itu kategori namanya beverage dan harganya di bawah $10. Selanjutnya ada ini, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian tak urut berdasarkan tanggal pembelian. Serta tanggal pembelian tak urut berdasarkan. Oke, berarti kita menggunakan tabel customer dan tabel order ya. Jika kita lihat di tabelnya, nah,
Kan nama perusahaan asal USA, perusahaan customer, berarti customer ini ya. Jadi customer, dia kan ada country, dia syaratnya harus dari USA. Kemudian order ID, transaksi yang pernah dilakukan, berarti order ID ini ya, serta tanggal pembelian, order date, dan terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, hubungannya antara customer dan order kan dia customer sisi one punya primary key customer ID dan order memiliki foreign key. Order kan sisi many memiliki foreign key employee, memiliki foreign key customer ID. Nah, hubungannya nanti di customer ID. Kita memilih ini ya, nama perusahaan customer, berarti company name. Kemudian kita memilih order ID transaksi atau pemesanan ini dan tanggal. Nah, kemudian kita cara menggabungkan tabelnya yaitu from tabel customer inisial CUS, kita joinkan dengan tabel orders inisial O, tepat di mana customer ID, nah, customer ID ini dari tabel customer itu sama dengan customer ID di tabel O, tabel order. Ini harus sama ya setiap datanya. Setiap ya itu primary key dan foreign key-nya. Kemudian kita masukkan syaratnya. Nah, syaratnya adalah dilakukan sebelum tahun 1997. Berarti, nah ini order date-nya kita menggunakan extract ya. Extract year from kolom order date dari tabel order. Nah, jadi dari order date kita mengambil tahun. Nah, kemudian tahun itu kita ekstrak sehingga tahunnya itu menjadi nominal atau integer sehingga bisa dikomparasikan dengan ini syaratnya. Ini kan syaratnya berbentuk integer atau angka ya. Dan di sini itu year-nya itu masih dalam bentuk date, tipe data date atau tanggal. Menggunakan ekstrak kita merubah tanggal tersebut menjadi nominal atau integer. Kemudian kita bisa membandingkan atau memberikan syarat kepadanya. Itu kurang dari atau sebelum 1997. Kemudian kita urutkan berdasarkan order date toko ini. Order date dari tabel order sebagai order by ya. Kita kan ini kan urut tanggal ini dan 7, tanggal 4, 7, tanggal 8. Nah, ini. Dan di sini sudah ditampilkan company name atau nama perusahaan customer ya. Kemudian order ID-nya. Seperti itu. Oke. Ini selanjutnya tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper. Wah, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee. Wah, dan dilakukan setelah tahun 1997. Kita analisis dulu ya. Jadi, kita kan membutuhkan nama customer. Nama customer itu dari tabel customer, order ID dan tanggal order itu dari tabel orders, beserta nama shipper yang mengirimkan barang. Nah, nama shipper itu ada di tabel shipper ini. Dan tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee. Nah, negara asal employee kan ini. Nah, ini kan ini ada country dia di tabel employees itu. Nah, dan dilawan setelah tahun 1997. Jadi setelah kita analisis, kita akan memerlukan tabel customer, tabel order,
tabel shippers, dan tabel employee. Ada 4 tabel. Nah, kita analisis dulu. Customer dengan orders. Primary key, customer ID dari tabel customer, foreign key-nya, customer ID dari tabel orders. Kemudian, kita analisis lagi orders dengan shippers. Nah, sisi one ada di tabel shippers, primary key shipper ID, sisi many ada di orders, dengan foreign key-nya itu ada shipper ID ya, nah, atau ship via. Via itu foreign key dari shipper ID. Kemudian ada employees dan order. Itu hubungannya employees memiliki primary key employee ID, ini sisi one. Kemudian sisi many-nya ada di tabel orders yang memiliki foreign key employee ID. Kita sudah menganalisis. Dan kita masuk ke query. Nah, query-nya itu nih. Jadi kita pilih dulu. Yang pertama, nama customer, company name ini ya. Kemudian memilih order ID dari tabel order, order ID dari tabel order, dan order date. Kemudian company name dari tabel shippers. Nah, ini biar tidak sama, kita kasih instance. Ini customer, nama shipper. Nah, kemudian kita gabungkan tabel-tabelnya. Pertama, customer dengan inisial CUS kita joinkan dengan tabel order dengan inisial O, di mana customer ID dari tabel CUS atau tabel customer itu sama dengan customer ID di tabel order. Kemudian kita joinkan lagi shippers dengan inisial SH, di mana ship via ini dari tabel order, ini kan tabel order, itu sama dengan shipper ID dari tabel shippers. Sama dengan ini, shipper ID dari tabel shippers. Kemudian kita joinkan lagi dengan tabel employees. Kita joinkan lagi dengan tabel employees. Nah, di mana employee ID dari tabel order. Nah, employee ID dari tabel order ini sama dengan employee ID dari tabel employees. Nah, ini jika kita analisis juga, nah, join ini walaupun tidak terurut bisa dilakukan. Jadi employees kan sebelum employees kan shipper. Nah, kita bisa mengambil ini inisial O, dan O itu ada di depan sendiri sebelum shipper. Nah, itu bisa dipakai, bisa dipanggil lah. Jadi intinya ini harus dituliskan terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Dan kan setelah kita joinkan ini. Kemudian kita kasih syarat. Nah, syaratnya yaitu ship country dari tabel order. Nah, ship country dari tabel order, ini kan tabel order, itu sama dengan itu kan inisial tabel employees. Dari kemudian kita pilih kolom country dari tabel employees. Nah, jadi ship country ini dari tabel order itu sama dengan country dari tabel employees. Nah, ini oke. Nah, country nah ini.
harus sama. Kemudian kita ekstrak, kan ini akan ada syarat selanjutnya dilakukan setelah tahun 1997. Berarti ship date-nya itu apa? Dilakukan dan dilakukan tahun. Kemudian kita apa ya? Tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan. Nah, ini kan udah tanggal order ya. Jadi tanggal ordernya itu dilakukan setelah tahun 1997. Nih. Jadi kita mengekstrak tahun dari tabel order ID, kemudian kita kasih syarat tahunnya itu harus lebih dari tahun 1997. Jika kita tampilkan nama customer, order ID, order date yang lebih dari tahun 1997, kemudian tujuan pengirimannya, kemudian nama shipper. Nama shipper. Dan ini semua data yang mana tujuan pengirimannya itu sama dengan employee, apa, negara employee. Oke. Mungkin kita cari, saya juga penasaran. Employee. Tujuan pengiriman itu dia ada di order ya. Subcountry. Order ship. Yes. Yes. Tujuan. Nah, USA, USA, UK, UK. Untuk soal selanjutnya, ini tadi sudah benar ya. Kemudian selanjutnya untuk produk harganya 5-10 dolar. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Harga 5-10 dolar. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Berarti kita analisis ya. Analisis dulu. Untuk produk harganya 5-10 dolar, berarti produk ini kan dia ada unit price. Harganya 5-10 dolar. Oke. Tampilkan nama supplier serta nama kategori barangnya. Nama supplier ini kategori barangnya. Oke, 1, 2, 3. Jadi kita memilih company name. Nama-nama supplier ya. Nama-nama supplier. Kita kan SUP itu inisial dari supplier ya. Dari inisial tabel supplier ini. Kita pilih company name-nya yang ini ya. Kemudian kita memilih kategori name dari tabel kategori. Dan untuk pemilihan tabelnya, awalnya kita akan memilih produk. Kita joinkan dengan tabel supplier inisial SUP, di mana supplier ID dari tabel produk itu sama dengan supplier ID dari tabel SUP. Nah, itu karena
dan supplier. Nah, supplier memiliki primary key supplier ID dan produk memiliki atribut supplier ID yang merupakan foreign key. Berarti supplier sisi one, produk sisi many. Kita hubungkan. Nah, kemudian kita hubungkan lagi join, masukkan lagi tabel kategoris dengan inisial CAT, yaitu dengan kategori ID dari tabel produk sama dengan kategori ID dari tabel kategoris. Nah, ini kategori ID kan primary key dari kategoris, kemudian produk memiliki foreign key kategori ID ya. Jadi kategori sisi one, produk sisi many. Nah, kemudian kita tambahkan syarat, yaitu produk harganya itu 5-10 dolar. Jadi kita pakai where unit price, dari tabel produk. Unit price ini berkisar 5-10 dolar. Jika kita run, nah seperti ini. Ini ya, produk harganya 5-10 dolar. Berikan nama-nama supplier serta kategori. Kita ambil P unit 10, 6, 9. Tidak ada yang lebih dari 10 dan tidak ada yang kurang dari 5. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu self join dan outer join. Pertanyaan pertama, jika E1 adalah main dan E2 adalah one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, ini kan dari tabel employees. Ini soalnya tuh dari untuk tabel employees ya. Ini kan ada tanda ini. Ini artinya self join. Nah, jika E1 jika E1 many dan E2 adalah one. Nah, jadi jika kita employee itu memiliki employee ID 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 9. Dan di sini ada keterangan reports to. Jadi setiap pekerja itu reports to. Dia itu akan mereport atau melaporkan sesuatu hal, segala sesuatu itu kepada seseorang. Reports to. Nah, ini semisal employee ID 1, Nancy W. Dia itu harus mereport ke pekerja yang memiliki ID order employee ID itu 2. Jadi dia itu harus melapor ke ini Andrew Fuller. Jadi CNC itu harus melapor ke Andrew. Kemudian ini ada 2 juga. Employee ID 3 itu harus melaporkan ke 2 juga. Nah, berarti Janet Levering itu harus melaporkan segala sesuatu itu kepada Andrew Fuller. Berarti ya bisa kita ketahui bahwa Andrew Fuller itu merupakan seperti manajer gitu. Jika kita masuk ke soal, jika E1 many dan E2 adalah one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Sehingga ya, key yang digunakan E1 adalah reports to, dan key 2 dan key yang digunakan E2 adalah employee. Karena setiap pekerja itu akan melapor atau report itu ke atasannya, kan kita tahu E1 adalah many. E1 adalah many. Nah, ini kan yang membeli 2 kan ada beberapa orang. Dan 2 itu dia itu tidak memiliki report itu karena
karena dia itu paling atas. Nah, jadi untuk sisi many, dia akan merujuk ke kolom reports to, key-nya itu. Dan E2, dia itu akan menggunakan ini, employee ID-nya dia, sebagai penghubungnya. Ini, jadi dua ini akan menjadi penghubung reports to ini. Karena beberapa orang reports to-nya itu ada dua ini. Nah, jadi penghubungnya itu ya. Many-nya itu di bagian reports to ini, dan one-nya itu di kolom employee ID. Oke, terus manakah yang menjadi manajer? Nah, kita kan sudah tahu kalau E2 itu adalah sisi many dan E1 adalah sisi one. Berarti yang menjadi manajer adalah E1. Maaf. Karena E1 adalah sisi many, kemudian E2 adalah sisi one, maka yang menjadi manajer adalah E2. Nah, contohnya si interviewer. Oke, terus soal selanjutnya. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 adalah one. Berarti employees, kita sama-sama menggunakan employees karena ini adalah subjoin, tabelnya sama-sama employees. Tetapi kita inisialkan untuk employees tabel 1 ya, tabel 1 tabel employees yang E1, kita inisialkan by first name, kita inisialkan sebagai satu ya. Kita mengambil kolom first name dan last name untuk nama lengkap, terus kita tulis sebagai bawahan. Kenapa bawahan? Karena S1 kan main ya. Maksudnya tidak semuanya sih, karena kita diminta urutannya itu bawahan dulu, kemudian pimpinan. Nah, bawahan itu kita mengambil S1 karena S1 itu adalah sisi many. Kemudian kita memanggil kolom yang kedua itu sama first name dan last name. Dari dua itu kita sebut sebagai pimpinan. Nah, employees, kita join employees, sama-sama employees, tetapi kita inisialkan ini E2. Nah, hubungannya ini yang harus dititik berat ya. E1 kalau reports to pada tabel E1 itu sama dengan kolom employee ID dari tabel E2. Nah, jadi reports to ini harus sama dengan employee ID E2. Dan kita sudah menentukan bahwa E2 itu adalah pemimpin atau manajer. Dan E1 adalah sisi many atau bawah. Jadi bawahnya kan ada beberapa. Pimpinan pimpinan tertinggi tidak memiliki pimpinan, makanya dia itu memiliki nilai 0. Oke, kita run. Nih. Nancy DeFolio, Janet Laverly, Margaret Peacock, Stephen Buchanan itu adalah bawahan. Mereka sama memiliki pimpinan yang satu, yaitu pimpinannya bernama Andrew Fuller. Ya, ada bawahannya itu Michael Schumacher, Robert King, itu bawahan dari Stephen Buchanan. Stephen Buchanan itu memiliki dua bawahan, yaitu Michael Schumacher dan Robert King. Ini ada beberapa sih sama Enel.sports. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, kita itu menggunakan full outer join. Dan outer join, kita inisialkan berarti semua orang adalah pegawai, semua orang adalah bawahan, dan semua orang adalah pimpinan. Nah, maksudnya itu seperti apa? Jadi portfolio itu kita, jadi seluruh pegawai ini kita bukan seluruh pegawai, pegawai ini
bisa dikatakan sebagai pimpinan dan bawahan kita dalam model penampilan apa ya? Maksudnya sistem itu memanggilnya seperti itu. Nancy kan sebagai bawahan, pimpinannya Andrew Fuller. Andrew Fuller adalah bawahan, tapi dia itu tidak memiliki pimpinan, makanya ditambahkan non. Jadi ini Andrew Fuller walaupun dia tadi menjadi pimpinan seseorang, sistem akan menganggap bahwa Andrew Fuller ini juga bekerja. Dia juga akan memiliki pemimpin. Tapi karena dia itu pemimpin tertinggi, dia itu memiliki nilai nol untuk pimpinannya. Seperti itu. Kemudian ini Laura Callahan. Nah, ini ada Laura Callahan ya. Laura Callahan adalah bawahan dari Andrew Fuller. Kemudian Andrew, kemudian Laura Callahan, dia itu tidak memiliki bawahan. Nah, makanya dia itu bernilai nol. Jadi Laura Callahan ini dia itu juga dianggap sebagai pimpinan, tapi dia itu tidak yang pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Sistem membacanya seperti itu. Ini namanya full author. Jadi semua pegawai itu dianggap sebagai bawahan dan pimpinan. Hanya saja kalau pimpinan tertinggi itu dia akan memiliki nilai nol pasti. Kemudian kalau bawahan paling rendah, ketika dia masuk ke pimpinan ini seperti Laura Kalahan, dia itu dianggap tidak memiliki bawahan. Karena itu dia Laura Kalahan itu sudah paling bawah. Dan kalau ini dia, Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bima Jati Kusuma dengan NIM 212410102020 dari sistem basis data kelas D. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.